Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video kali ini kami dari kelompok 8 ingin membahas materi mengenai kelarutan. Sebelumnya, kelarutan merupakan jumlah maksimum zat terlarut yang bisa larut dalam sejumlah pelarut atau larutan pada suhu tertentu. Nah, kelarutan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu zat untuk membentuk larutan dengan zat lain. Zat yang akan dilarutkan disebut sebagai zat terlarut dan cairan yang melarutkan larutan disebut sebagai pelarut. Proses suatu zat terlarut untuk melarut disebut sebagai proses kelarutan. Nah, pada video kali ini kami akan membandingkan kelarutan pada zat padat dalam cairan, kelarutan gas dalam cairan, dan kelarutan cairan dalam cairan. Berikut anggota dari kelompok 8. 1. Baik Dian Apriliani, 2. Karolina Dwi Febrianingsi, 3. Haulia Raskianita, 4. Nanda Putri Utami Aziz, 5. Faulananda Kurota Ayun, dan yang keenam Muhammad Zaidan Pramudia. Adapun poin yang akan kami bahas, pertama, interaksi pelarut zat terlarut, 2. Kelarutan zat padat dalam cairan, 3. Kelarutan cairan dalam cairan, 4. Kelarutan gas dalam cairan, dan yang terakhir, distribusi zat terlarut di antara pelarut-pelarut tidak campur. Selanjutnya, ada interaksi pelarut zat terlarut. Istilah umum yang dikenal dalam interaksi antara solut dan solvent adalah like dissolve like. Istilah ini sering digunakan untuk menyederhanakan kelarutan suatu solut yang memiliki kepolaran yang sama dengan solvent. Dengan kata lain, suatu larutan yang bersifat polar akan larut dalam pelarut polar. Sebaliknya, zat yang bersifat nonpolar akan larut pada pelarut nonpolar. Pelarut polar adalah pelarut yang memecah ikatan kovalen pada elektrol kuat dengan reaksi asam basa karena pelarut bersifat amfiprotik. Contohnya, ada air yang menyebabkan ionisasi pada Hc. Pelarut polar juga mampu melarutkan molekul dan ion disebabkan adanya gak interaksi dipole. Zat terlarut harus bersifat polar agar dapat larut. Zat terlarut polar harus bersaing untuk mendapatkan tempat dalam struktur pelarut apabila ikatan dalam molekul pelarut tersebut telah berasosiasi. Selanjutnya ada pelarut nonpolar yang bersifat sebaliknya dari pelarut polar, yaitu tidak mampu memecah ikatan kovalen elektrolit atau kelarutan elektron kecil yang disebabkan karena konstanta dielektrik yang rendah. Percobaan pertama yaitu kelarutan zat padat dalam cairan. Di sini kita melarutkan gula pada air hangat dan pada air biasa. Dapat dilihat pada video bahwa gula dalam air hangat lebih mudah larut, sedangkan gula dalam air biasa lebih sukar larut. Kelarutan suatu zat bergantung pada suhu pelarutnya. Suhu air yang hangat meningkatkan energi kinetik rata-rata molekul gula, sehingga gula lebih cepat larut dalam air hangat dan semua gula terlarut dengan sempurna. Sedangkan pada suhu air yang biasa tidak meningkatkan energi kinetik molekul gula. Akibatnya, gula sukar larut dalam air biasa, sehingga bisa dilihat masih terdapat butiran gula yang belum terlarut di dasar gelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gula lebih mudah terlarut dalam air bersuhu tinggi dibandingkan dengan air bersuhu rendah. Karena semakin tinggi suhu suatu pelarut, maka akan semakin mudah suatu zat padat untuk terlarut. Selanjutnya, kelarutan cairan dalam cairan. Di sini kami melarutkan air perasan jeruk nipis dengan air hangat dan air biasa. Dapat dilihat di video bahwa air perasan jeruk nipis ini dapat larut dalam air biasa maupun dalam air hangat. Hal ini dapat terjadi karena air perasan jeruk nipis mengandung asam sitrat yang tinggi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, asam sitrat sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dan agak sukar larut dalam eter. Asam sitrat juga bersifat polar, air pun bersifat polar. Karena asam sitrat bersifat polar, maka air dapat melarutkannya. Hal ini disebut sebagai like dissolves like atau zat akan larut dalam pelarut yang sama atau sesuai. Selanjutnya, kelarutan gas dalam cairan.
Kelarutan gas dalam cairan dapat diartikan konsentrasi gas yang terlarut dalam larutan berada pada kesetimbangan dengan gas murni. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gas dalam cairan yaitu temperatur, salting in, tekanan, dan reaksi kimia antara gas dan pelarut. Pada video ini, kami memberikan contoh kelarutan gas dalam cairan yang dipengaruhi oleh suhu. Di video ini, saat dilarutkan dalam air dingin, gas karbon dioksida yang dihasilkan lebih banyak daripada saat dilarutkan pada air panas. Pada video ini, zat karbon dioksida dapat dilihat dalam bentuk buih-buih ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai distribusi zat terlarut di antara pelarut-pelarut tidak campur. Suatu zat yang dapat larut dalam dua zat pelarut yang tidak saling campur dan ketiga-tiganya ada bersama, maka zat tersebut akan terbagi ke dalam dua pelarut tersebut. Pada keadaan setimbang, perbandingan fraksi mol dari zat terlarut dalam kedua pelarut berharga tetap pada temperatur tetap. Pernyataan ini dikenal dengan hukum distribusi. Hukum ini hanya berlaku bila larutannya encer dan zat terlarut memiliki struktur molekul yang sama dalam dua pelarut. Menurut hukum distribusi Nernst, bila ke dalam kedua pelarut yang tidak saling bercampur, dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Kedua pelarut tersebut umumnya pelarut organik dan air. Dalam prakteknya, solut akan terdistribusi dengan sendirinya ke dalam dua pelarut tersebut, setelah diaduk dan dibiarkan terpisah. Perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua pelarut tersebut akan tetap dan merupakan suatu tetapan pada suhu yang tetap pula. Tetapan tersebut biasa disebut sebagai tetapan distribusi atau koefisien distribusi. Adapun contoh dari hukum distribusi ini adalah distribusi pada asam asetat di antara dua pelarut yang tidak dapat bercampur, yaitu pada kloroform dan air. Larutan asam dalam dua pelarut tersebut dikocok bersama-sama, kemudian dibiarkan terpisah dan dianalisis dengan mentitrasi sampel dari setiap lapisan dengan larutan natrium hidroksida. Di sini bisa kita lihat bahwa asam asetat akan bercampur pada pelarut kloroform dan juga air. Mengapa bisa demikian? Karena asam asetat ini memiliki sifat yang mudah larut dalam senyawa polar maupun non-polar. Untuk senyawa polarnya di sini yaitu air dan juga senyawa non-polarnya adalah kloroform. Yang terakhir adalah kesimpulan. Larutan dapat diartikan sebagai konsentrasi zat terlarut atau solut dalam larutan jenuh yang dapat dipengaruhi oleh suhu tertentu. Larutan berhubungan dengan bentuk fisik sediaan informasi, di mana untuk dapat mengetahui sifat absorpsi obat dalam pencernaan perlu diketahui kelarutan fase apa yang dimiliki sediaan tersebut. Dengan mengetahui kelarutan suatu sediaan obat, farmasis dapat menentukan seberapa efisien obat tersebut untuk dicerna dan diserap oleh tubuh.